nggak kerja gitu. Iya, Ibaratnya Pak. kan gitu. Pemirsa, Anda masih bersama saya dan 3 pembicara kita dalam diskusi retail menyambut new normal. Pak Bambang, ini bagaimanapun juga kantor Bapak ini harus ikut mempersiapkan protokol kesehatan, walaupun ada menteri teknis dan kendali dari COVID-19 itu ada pada Presiden, dan di bawah Presiden ada gugus tugas yang sehari-hari adalah Ketua BNPB, Jenderal Doni Monardo. Nah, tapi Pak, saya dengar, dan sudah beredar juga, itu kantor Anda udah membuat schedule, Pak. Ini dibuka lebih dulu, dibuka. Nah, ini retail modern itu menurut kajian kantor Menko Perekonomian itu kapan bisa dibuka, Pak? Karena tadi 2 pembicara mengatakan retail modern itu lebih mudah diatur daripada kalau di pasar. Apalagi kalau pekerja-pekerja pekerja di mall ya, mereka menganggur harus buka warung sendiri, justru lebih susah untuk dikontrol interaksi, jaga jaraknya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Primo. Pertanyaan yang menarik itu dan banyak ditanya banyak orang gitu ya. Sebenarnya tetap ya concernnya Menko itu pertama membalans masalah isu kesehatan dan ekonomi. Tidak boleh mengorbankan satu di antara yang lain. Jadi mencari titik yang optimal di situ. Nah yang kedua, itu yang muncul banyak di media sosial dan kalayak ramai itu sebenarnya exercise ya. Jadi itu exercise, simulasi kita membuat. Nah, tapi basisnya, berangkatnya, mana kegiatan yang risikonya terhadap kesehatan itu paling rendah. Nah, itu punya potensi dibuka lebih dulu daripada kegiatan ekonomi yang mempunyai risiko lebih tinggi terhadap kesehatan. Nah, basisnya itu. Nah, kalau diambil contoh tadi retail, Pak Stefanus bilang, ya ada 2 faktor yang sebenarnya. Pak Stefanus ini kan dalam pengertian dia penyedia tempat, ya kan? Kalau Pak Roy tadi pelaku di dalam tempat itu. Nah, tapi ada satu lagi yang terpenting itu pengunjung. Ini masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak bisa dikontrol, sudah pada masuk semua ya nggak bisa nutup Pak. Kan artinya gitu. Makanya perlu ini keterlibatan semua pihak untuk bisa menyadari bahwa kalau lagi musim hujan ya marilah kita pakai payung atau jas hujan. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian cara masuknya tidak boleh bergerombol, misalkan harus menjaga jarak, misalkan. Masuk selama protokol kesehatan itu dilakukan, maka kita harapkan itu risikonya juga menurun. Bukan berarti tidak ada risiko ya, risikonya menurun. Nah, tetap tadi yang menetapkan kita itu karena penanggung jawab kegiatan ekonomi, maka kita bicara dengan pengelola sektor. Penanggung jawabnya, Kementerian Teknis. Kita minta Kementerian Teknis, kalau kebetulan retail ini kan di bawah Kementerian Perdagangan. Ya, kita minta teman-teman di Kementerian Perdagangan membuatkan protokolnya, ya, supaya bisa dibuka para pelaku usaha itu dengan jelas, mudah. Dan itu dilakukan di banyak dunia, ya. Di negara lain juga melakukan itu, dibaca itu mudah dan itu bisa diikuti dan diterapkan. Salah satu yang terpenting adalah memastikan pegawainya itu tidak positif. Itu dulu, ya kan. Nah, kalau pegawainya sudah sehat, pegawainya juga diharapkan tidak bergerombol nanti di dalamnya, gitu. Nah, ini diatur tentu. Saya yakinlah Pak Roy dan Pak Stefanus itu bisa mengatur anggotanya begini-begini loh. Kalau enggak nanti ditutup itu, nggak boleh operasi. Nah, prinsipnya gitu. Nah, dan banyak kegiatan lainnya, Pak. Sebenarnya selama bisa menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kesempatan fasilitas itu ada semua, risikonya rendah, pasti dibuka, Pak. Gitu. Nah, baik, itu Pak. Prinsipnya itu. Ya, baik Pak Bambang. Saya ke Pak Stefanus dulu, Pak Roy. Pak Stefanus, ini Anda
udah dapat belum itu protokol kesehatan dari perdagangan atau belum ada? Sudah dapat. Di mana antara lain yang jadi sorotan kami adalah ada dua hal. Yang pertama adalah tentang 35% pengunjung. 35% pengunjung bahwa maksimal 35% dari kunjungan normal. Tapi saya kira ini oke lah. Toh di awal-awal kita lihat di Cina juga tidak pernah penuh. Waktu awal dibuka, saya dengar dari teman saya yang di sana, hanya 10%, Pak. Terus naiknya pelan-pelan pengunjungnya. Kedua, cuci tangan di pintu masuk. Dibuka cuci tangan. Saya sudah bicara dengan Kementerian Perdagangan, cuci tangan itu akan mengakibatkan antriannya panjang banget. Sebab minimal cuci tangan satu orang itu 20 detik, Pak. Sedangkan kalau kita hand sanitizer, paling 1-2 detik udah selesai, dia udah ambil. Jadi saya tanya, boleh nggak diganti antara cuci tangan dengan hand sanitizer? Fungsinya kan sama aja. Sedangkan kalau kita cuci tangan, mungkin orang males lama-lama, dia asal kucur air langsung keluar, cabut lagi gitu kan. Nah jadi menurut saya sanitizer lebih itu, katanya boleh. Jadi saya kira dari seluruh apa yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, kita setuju aja Pak. Kita setuju dan kita akan lakukan. Mungkin kita akan, detailnya akan lebih dari itu supaya menjamin lebih aman. Itu yang membuat Kementerian Perdagangan RI atau Dinas Perdagangan DKI? Bukan, Kementerian Perdagangan RI, Pak. Berbagai. Jadi kalau yang dari daerah, mungkin nanti waktu izin diberikan, biasanya ada dengan ketentuan-ketentuan. Boleh dibuka, tapi harus silakan ini. Nggak apa-apa, kita akan ikuti kok. Selama itu untuk kepentingan masyarakat, kita setuju banget. So, kita nggak mau COVID ini akan berkembang begitu malnya dibuka. Kita nggak mau. Kita maunya malnya dibuka malah turun ya. Betul. Itu yang paling penting. Saya yakin banget. Begitu ini dibuka, orang akan berbenah dengan ke tempat yang tidak aman. Betul. Bahkan sampai ke restroom pun kita batasi. Restroomnya ini selang-seling. Sisanya oil itu nggak boleh diisi. Tempat duduk istirahat pun begitu. Lift juga begitu, eskalator juga begitu. Jadi saya rasa kita sudah pikirkan keamanan yang benar-benar aman dan kita akan publikasikan ke masyarakat bahwa nanti kalau dibuka ini seperti ini. Tolong diikuti. Kalau yang nggak mau ikut, ya kita suruh keluar. Jadi Anda yakin bisa? Pasti. Anda yakin bisa diterapkan? Kan sekarang aja udah supermarket ada, apotek ada, kan dibuka. Kita sudah jalankan itu dan bisa jalan kok. Betul. Yang penting ada ketegasan di situ. Baik, Pak. Pak Roy, ini sudah baca protokol kesehatan dari Kementerian Perdagangan? Sudah, Pak. Bagaimana respons Anda? Ya, kami mengapresiasi Pak Menteri Perdagangan melalui Kemendak dan jajarannya pada 2 hari yang lalu sudah mengeluarkan SE nomor 12 tahun 2020 yang mengatur bagaimana menuju kepada pelonggaran PSBB dan utamanya adalah menuju ke new normal. Ada beberapa poin yang sudah kami pelajari dan tentu sudah kami bicarakan ke seluruh retail di seluruh Indonesia. Dan sebenarnya dari isi SE Mendak itu nomor 12 ini sebagian retail kami sudah melakukan bagian-bagian tersebut. Misalnya yang pertama bagaimana mengatur masuk konsumen. Jadi sebelum konsumen masuk ke toko, kita sudah termometer gun. Kemudian bagaimana mereka di dalam toko, kita juga atur physical distancing, ya jarak antara yang membayar di kasir itu jarak 1-1,5 meter. Kemudian tadi yang di termometer itu 37,3. Kemudian juga kalau di dalamnya ada kerumunan, karyawan kita siap mengurai supaya tidak ada kerumunan. Dan kita memastikan bahwa retail modern sebenarnya sebelum SE ini pun kami sudah melakukannya. Bahkan inilah tempat yang aman kalau tadi pinjam istilahnya Pak. Di mall, di retail ini adalah tempat yang aman karena kita semua sangat
menerapkan yang namanya protap kesehatan pandemi COVID-19 ini. Ada 3 hal yang kami siapkan di dalam roadmap persiapan menuju global pelonggaran daripada PSBB ini. Yang pertama adalah human resources. Human resources harus jelas disiplin. Human resources artinya para pekerja baik formal maupun informal, karyawan tetap maupun juga karyawan yang masih magang ataupun juga karyawan supplier. Satu harus disiplin human resources-nya. Dalam suasana new normal ini, disiplin ketika mereka akan masuk kantor, masuk ke toko, mereka harus cuci tangan, sanitizer, kemudian memastikan bahwa mereka memakai APD yang standar, masker, kemudian face mask, kemudian juga berbagai hal yang berkaitan dengan kedisiplinan untuk menjalankan pekerjaan di new normal. Yang pertama ini, karena memang human resources ini sangat mendasar, menjadi basic. Toko itu benda mati, tetapi yang hidup, yang menjalankan toko itu adalah human resources. Jadi kami mentraining, mengedukasi human resources untuk masuk di dalam kedisiplinan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kita juga pastikan sarana dan prasarana. Kalau saat ini sudah menjadi kebiasaan karena memang dari 3 bulan ini minimarket, supermarket, hypermarket tetap buka untuk melayani kebutuhan masyarakat. Yang namanya disinfektan troli, kemudian tas belanja untuk konsumen, rak-rak yang memang nanti akan dipakai untuk barang-barang dan akan disentuh oleh konsumen dan lain sebagainya, itu kita disinfektan. Ya, artinya itu memastikan bahwa mulai sebelum konsumen masuk sampai di dalam dan bahkan keluar aman untuk berbelanja di retail modern. Pasokan juga kita jamin, kita upayakan. Jadi inilah yang menjadi harapan kita, bahwa dengan SE Mendak nomor 12 ini, bersamaan dengan roadmap yang kita sudah siapkan, sebenarnya ini menjadi suatu hal yang combine, yang sinergi, sehingga kita dapat melayani konsumen, tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan, tapi juga roda perdagangan, roda ekonomi, retail modern dapat berusaha, mal-mal dapat membuka, dan inilah yang diharapkan oleh kita semua sebenarnya. Sangat disayangkan memang ada beberapa daerah ketika melakukan penutupan retail modern di saat sebenarnya kejadiannya bukan di retail modern, kerumunan, kemudian keramaian sebelum lebaran dan sebagainya di toko-toko lokal dan lain sebagainya yang biasa kalau di dalam suatu kota ada di dalam satu area, satu jalan, itu penuh dengan kerumunan sehingga kami juga terkena dampak. Nah ini sebenarnya yang kami sayangkan. Bahkan kami ada beberapa daerah yang diminta untuk buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Malah ini yang akan menimbulkan kerumunan karena nggak biasa orang. Mereka akan datang jam 10-11, akhirnya keramaian atau kerumunan terjadi. Nah inilah hal-hal yang bijak seperti ini dan sudah dirilai di SE Mendak nomor 12 ini. Kami harapkan ini dapat memang menjadi bagian pencerminan bahwa retail modern sebenarnya siap untuk masuk ke dalam new normal. Ini tadi peringatan dari Pak Bambang penting, bahwa ada pengelola yang pemilik bagian Pak Stefanus, lokasi tempat, yang kemudian yang menjual itu bagian Pak Roy. Nah, pengunjung, kita mau menertibkan pengunjung, tapi sekarang ini selama pandemi ini, sudah enggak pekerja-pekerja di mal itu sudah mengikuti tes swab test. Sudah enggak mereka dites, sehingga begitu mereka masuk, sudah dipastikan mereka positif, mereka negatif. Gimana Pak Roy? Saya kira enggak. Jadi kalau swab test dilakukan, itu karyawannya 160.000 gimana swab testnya? Susah sekali, misalnya saking banyak. Udah gitu, begitu kena swab test hari ini dia bebas, tidak kena COVID, terus kalau besoknya ada kena COVID gimana? Masih bisa seperti itu. Jadi percuma aja. Saya kira yang penting adalah bahwa semua protokol kesehatannya itu dilakukan dengan ketat banget. Dan itu pasti akan beres. Kalau itu kan akan menimbulkan isu yang enggak nanti. Apalagi kan tidak bisa semuanya. Kalau bisa berulang setiap 3 hari, harus dites lagi. Wah, nggak mungkin, Pak. Mungkin ya. Ngetesnya aja sekarang udah begitu lama kok. Gimana bisa kalau 160.000, kapan selesainya ya? Selesai itu, Pak. Saya mendukung juga apa yang disampaikan Pak Ridwan sebagai pengelola mal. Retail punya tenaga kerja di atas 2,5 juta, Pak. Dan ini tentunya kalau kita swab
ini kan kita tahu bahwa ini kan situasi kita sudah sedang tergerus hampir sekitar 45% dari year on year secara keseluruhan, 45-50% semua format retail, 5 tipe retail modern. Satu adalah tentu ini membebani retail. Sudah bagus kita berusaha masih tetap buka, tetap eksis. PHK sangat minim karena kita lebih banyak merumahkan saja, dan ini tentunya menjadi satu dilematis. Kemudian kedua, ya tadi sampaikan Pak Ridwan bahwa ini 2,5 juta bagaimana kalau mau dibuat dalam 3 hari sekali atau 2 minggu sekali dan sebagainya. Mungkin dengan kita sudah ketatnya protap ini di toko, mungkin terkenanya bukan karena di toko, karena memang mereka pulang dengan transportasi dan lain sebagainya dan macam-macam, masih ada PDP atau ODP. Nah, tentunya kita kembalikan kepada pemerintah, karena di dalam SE itu tersebut memang yang akan bersama-sama monitoring adalah asosiasi. Jadi kami tentunya sebagai asosiasi berperan penting untuk juga mengimbau anggota menjalankan protap ini sehingga karyawannya juga tetap sehat, tetap negatif, tetap berproduktivitas. Ada hal-hal lain yang mungkin bisa diselaraskan kalau memang ini bisa terjadi, misalnya dengan BPJS. Ya, BPJS bisa membantu untuk karyawan, karena karyawan juga membayar BPJS, kemudian ada rapidnya. Supaya karyawan lebih jelas, karena kita mau mencapai apa yang diharapkan Pak Presiden untuk 10.000 tes rapid misalnya. Ya kita berharap ada BPJS yang memang sudah dibayarkan oleh karyawan ataupun juga oleh perusahaan. Nah, tetapi mungkin payung hukumnya perlu di-setel atau perlu dibuat supaya BPJS bisa membiayai untuk rapid test. Karena ini tentunya lintas kementerian. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang sama-sama kalau kita bisa raise up, maka selain roda ekonomi berjalan, juga kesehatan juga tetap yang utama. Baik Pak Roy, pemirsa, masih banyak pertanyaan yang kita dari 3 narasumber, tetapi kita akan kembali berdiskusi setelah jeda berikut ini.